Siko Bread Maker di sini mempunyai ada 14 menu. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 menu yang tersedia. Sedangkan di sini untuk resep rotinya, untuk alat untuk mengaduk roti, di sini ada menu nomor 1 sampai dengan menu nomor 5 adalah menu untuk membuat roti. Basics, French, whole wheat, sweet and buttermilk. Ya. Nah, ini adalah untuk membuat roti. Jadi kalau ibu mau membuat roti, di sini bisa menggunakan menu nomor 1 dan sampai dengan menu nomor 5 ya. Oke, terus di sini ada menu nomor 6. Nomor 6 juga ini adalah untuk membuat roti. Ini adalah roti yang tidak mengandung gluten atau protein. Oke. Nah, yang ketujuh ini super rapid adalah kalau kita membuat roti dengan adonan yang sedikit dengan proses yang agak lebih cepat. Terus menu nomor 8 cake. Cake di sini hanya untuk memanggang ya. Jadi tidak bisa untuk membuat adonan cake di sini. Di sini cake jadi kita siapkan adonan yang sudah jadi, kita masukkan ke dalam bread maker. Nah, menu nomor 9, 10 sampai 11 ini adalah menu hanya untuk mengaduk ya. Jadi ada knit, ada dough dan pasta dough ya. Terus yang ke-12 ini adalah menu yogurt ya. Menu yogurt di sini adalah kalau untuk membuat yogurt prosesnya cukup lama, kurang lebih 8 jam ya. Terus di sini kita ada menu nomor 13, ini adalah untuk membuat selai, atau di sini selai yang kita buat bukan untuk selai seperti isian daripada nastar, tapi selai untuk membuat selai lapisan untuk roti tawar. Yang ke-14 di sini ada menu bake. Bake di sini adalah untuk memanggang, hanya untuk memanggang ya. Jadi terus di sini kita ada menu nomor 15 homemade. Homemade ini adalah untuk proses penundaan proses pembuatan roti atau kue ya. Oke. Nah, selain itu ada beberapa di sini ada menu. Nah, menu ini adalah untuk memilih menu yang akan kita inginkan. Misalkan sekali sentuh, di sini tidak boleh dipencet tapi disentuh. Kalau kita sekali sentuh menu itu akan nanti keluar angka nomor 1 ya. Oke, terus di sini kita ada loaf size. Loaf size ini adalah untuk ukuran daripada roti. Jadi tepung yang kita pakai berapa banyak. Oke, terus di sini ada menu dough. Nah, dough ini adalah untuk mengaduk secara manual ya. Sama juga fungsinya dengan yang nomor 9 tadi atau knit ya. Itu waktu yang kita butuhkan. Kalau untuk secara manual itu dough itu hanya butuh waktu 15 menit untuk proses pengadukan. Nah, di sini ada tanda plus ya. Plus ini adalah untuk menambahkan waktu ya. Kalau menambahkan waktu. Ini kalau kita mengerjakannya secara manual ya. Karena di sini bread maker ini sudah dirancang secara computerized. Jadi kalau kita sudah pakai menu yang 1 sampai 15, itu waktunya tidak bisa dikurangkan atau ditambahkan ya. Nah, jadi terus di sini ada min adalah untuk mengurangkan. Homemade juga sama, fungsinya sama dengan yang nomor 15. Terus di sini ada color. Nah, color ini adalah untuk pilihan daripada warna roti kita ya. Di sini ada pilihannya, ada light, ada medium, ada dark ya. Jadi kalau ibu mau pilih light, medium atau dark. Jadi kita tinggal pilih sentuh color. Oke, yang terakhir kita ada start. Nah, start ini adalah untuk memulai operasional daripada bread maker ini ya. Terus kalau kita misalkan mengalami salah pencet ya, kita mau cancel. Nah, ini kita bisa cancel juga menggunakan menu start. Tapi kalau untuk meng-cancel kita menggunakan jempol kita tekan agak lama sedikit. Nah, itu adalah untuk meng-cancel daripada program yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, ini adalah bagian dalam daripada Siko Bread Maker. Di sini kita
bahan untuk pengadukannya atau wadahnya, bahannya terbuat dari anti lengket dan dilengkapi 2 alat pengaduk ya. Ini adalah keistimewaan daripada Siko Bread Maker kalau dibandingkan dengan bread maker yang pada umumnya. Rata-rata yang pada umum itu adukannya cuma 1, tapi kalau Siko punya ini kita ada adukannya ada 2. Terus juga kapasitas daripada wadahnya juga lebih besar. Di sini kita bisa mengaduk sampai dengan untuk menjadikan roti itu sampai 0,5 kilo. Dan kalau bread maker yang pada umumnya ya itu hanya paling banyak maksimal 3 ons atau 300 gram ya. Oke. Nah, ini juga bisa diangkat kalau kita mau cuci ya. Jadi seperti ini bisa dibersihkan. Nah, ini tinggal kita pasang lagi. Cara pemasangannya gampang. Tinggal kita taruh seperti ini saja ya. Nah, selama lagi proses pembuatan roti ya, ini kita boleh dibuka ya, boleh dibuka tutupnya, tapi nanti kalau dalam proses pengovenan kita harus tutup, posisinya harus seperti ini. Oke. Nah, ini jadi untuk Siko Bread Maker ini jadi semuanya sudah terprogram secara computerized, tapi nanti kalau misalkan mau secara manual ibu bisa lihat di buku resepnya ya. Itu ada buku resepnya yang kita sediakan. Itulah cara mengaduk untuk membuat roti dan kue. Kalau ibu tidak menggunakan secara manual, ibu bisa pakai menu yang ada di sini ya. Nah, kalau di sini semua bahan kita masukkan saja cara membuatnya. Tepung, terigu, yeast, semuanya, susu, air itu kita masukkan jadi satu ya. Jadi prosesnya seperti saja. Oke, terima kasih. Ya, hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat roti dengan menggunakan Siko Bread Maker ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan menu nomor 1 basic ya. Dan waktu yang tertera di sini waktunya 3 jam ya. Jadi prosesnya 3 jam. Nah, di sini ada step by stepnya. Di sini ada knit 1. Ini ada maksudnya adalah untuk pengadukan yang pertama. Nanti di sini ada rise pertama. Rise pertama nanti mesinnya akan berhenti ya. Dan nanti akan dilanjut lagi dengan knit kedua ya. Dan knit kedua. Terus nanti akan dilanjutkan lagi dengan rise kedua, rise ketiga dan back ya. Nah, kalau misalkan ibu mau mengisi adonannya dengan isian, misalkan isi dengan keju atau coklat, bisa diangkat adonannya pada saat rise kedua ya. Nah, itu bisa adonannya bisa kita isi dengan adonan keju atau coklat ya. Oke. Nah, di sini bahan-bahannya sudah tersedia. Di sini saya akan membuat roti manis ya. Nah, untuk resepnya nanti bisa tertera di buku resep yang sudah kita sediakan. Oke. Nah, kita akan buka dulu. Kita siapkan alat pengaduknya. Terpasang sudah 2 ya. Dan kalau membuat roti menggunakan Siko Bread Maker ini tidak perlu repot ya, karena semua bahan akan kita masukkan jadi satu. Oke. Nah, di sini akan saya masukkan dulu. Di sini ada tepung terigu. Nah, tepung terigu kita pakai tepung terigu yang protein tinggi. Oke, ini kita masukkan. Lalu kita masukkan ragi instan ya. Nah, ragi instannya kita masukkan di sini. Oke. Nah, sudah masukkan ragi instan. Lalu kita masukkan gula pasir. Nah, ini gula pasirnya. Ya, ini gula pasir sudah kita masukkan. Oke. Lalu kita tambahkan di sini ada margarin atau butter juga boleh ya. Ini kita masukkan semuanya jadi satu. Oke. Nah, ini kita masukkan jadi satu. Terus ada garam ya. Ada garam, terus ada kuning telur. Kuning telur kita masukkan semuanya jadi satu. Oke. Lalu kita masukkan airnya. Nah, ini airnya. Airnya kita masukkan semuanya jadi satu semua. Nah, ya. Kalau semua bahan sudah masuk semua, kita tinggal start aja. Nah, ini tombol start, kita tinggal sentuh seperti sini. Nah,
Ini mesinnya sudah mulai proses ya, sudah mulai proses. Nah, untuk prosesnya di sini, jadi kalau untuk membuat roti menggunakan Seiko Bread Maker, ini lebih bagus kalau kita menggunakan program yang tersedia di Bread Maker ini, tidak perlu ditunggu. Enaknya kita bikinnya malam, jadi besok pagi rotinya sudah jadi. Ya, oke. Ini adalah proses untuk pengadukannya. Ya, ini adalah roti sobek Bread Maker yang sudah matang. Nah, itu dia, ya. Nah, ini akan saya keluarkan dari loyangnya, ya. Ini lihat, bentuknya tinggi, bagus. Nah, ini adalah hasilnya, ya, bread makernya. Ini yang resep yang ada di buku resep dari bread maker yang saya pakai. Warnanya cantik, golden brown. Nah, ini akan saya buka ya, saya akan sobek. Nah, ini hasilnya, ibu-ibu bisa lihat. Isiannya coklat. Dia teksturnya lembut, memang kalau untuk membuat roti menggunakan bread maker ini prosesnya memang sangat mudah dan gampang, cuma nanti ini kulit bagian luarnya ini ya, ini dia akan garing ya. Tapi tekstur daripada adonan di dalamnya ini sangat bagus, soft. Oke, demikianlah tutorial untuk membuat roti manis menggunakan Seiko Bread Maker.